di sang insan, itu adalah konsep rohani. Jadi harus berbeda antara bakalan nyawa dengan sukma, berbeda. Jiwa disebut nafs, maka kumpulan dari jiwa disebut anfus. Nah, nyawa itu ada kumpulannya, maka disebut sukma, gabungan dari nyawa sukma. Nyawane rambut ya ada, nyawane telinga ya ada, nyawane mata ya ada. Maka Israel lah mencabut matamu, kamu kemunduran dalam bidang penglihatan, pendengaranmu. Itu semuanya akan dicabut seiring dengan berjalannya waktu dan kejadian perkara. Kematian kita secara totalitas adalah hembusan napas terakhir di saat Israfil berfungsi kepada dirimu. Itu tadi pencabut nyawa itu Israel. Nyawa apa dulu? Nyawa apa dulu? Nyawanya mata juga bisa. Di saat dia hidup begini buta, ada nyawa penciuman juga bisa. Tetapi kematian seluruhnya itu adalah dikiamatkan oleh Allah lewat hembusan Israfil, nafas, begitu. Terus begitu, jadi ya begitulah. Iki hembusan nafas opo iki? Tangi deh. Berarti atmone dhek gatuk. Gitu kadang tertidur tapi dia merasakan. Sama dengan Gus kalau tertidur, biarpun istri atau anak melompat aja, dia tidak menyentuh kaki Gus, tapi dia merasakan ini rasa, ini siapa yang hadir. Dia merasakan ini siapa yang hadir, dia rasa. Itu bagaimana cara ngelatihnya? Kepekaan rasa dari melek. Maka karo Rasulullah itu dipancing dengan 1/3 malam, 1/4 malam, 2/3 malam. Dipancing untuk melek kita kalau Rasulullah. Sebab nak kongkon melek temenan iku kangelan iku nek gak kulino temenan. Harus jauh rindu di hati. Rindu akan kawruh, rindu akan jauh namanya itu. Haus terus dia rindu. Kita membaca itu bukan membaca Al-Quran tapi kitab kauniyah yang terhampar di alam semesta itu. Seperti Rasulullah itu bukan membaca Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Itu buku. Al-Quran itu belum hadir. Al-Quran itu baru 1 ayat itu, belum hadir langsung segini. Al-Quran itu ditulis setelah Rasulullah meninggal. Tetapi jauh membaca alam semesta ini, kitab kauniyah. Dan yo kon melek kaya Gus iku 3 dina 5 dina. Silir ya. Aku pernah 7 dina iku kualik bumi. Ngene delok wong iku dadi loro ngene. Sampai ngomong kon masih sakti aku gak wedi. Sing sakti lho sapa? Ndelok wong dadi loro. Ngene iki silir. Iku 9 hari mati. Mampus deh gitu. Nah kalau kita mau bertapa itu minimal 7 hari. Maka kau iso mati sak jroning urip itu. Terus kelap wis langsung wis. Lewat itu ngatur napas, anpas, nupus, tarik nafas, megengin nafas, hembusin nafas sehingga kita bisa napas halus. Napas tiki ibeng tintin. Ya apa Gus? Iki repot iki nek guru belajar iki engko. Piye le jelasno Gus iki? Yang mana bisa memadukan 2 rasa jadi tunggal rasanya itu. Hingga yang ada napas itu berhenti. Yang ada hanya nadi seperti bayi. Dut. Dut. Makanya kalau orang bertapa nggak ada napas. Potensi seluruhnya berhenti. Termasuk alam pikir dan apapun berhenti. Yang mengalir adalah potensi khoyun, yaitu nadi.
yang menggerakkan potensi sawab itu tok. Maka dia diresonansi dalam bentuk energi. Itu gue gak nang Sanggar Pamujan, gak iso nang Sanggar Pamujan baru iso, ndak ada ventilasi ya. Pelek kita nggak tahu jam berapanya kita sudah nggak tahu. Kita hanya cuman bisa mengingat-ingat karena tidak ada tanda-tanda dari luar. Itulah kita dikungkup nang gua garboning ibu. Kelak di kuburan pun juga kita nggak tahu. Makanya senangkan dirimu. Kalau kau senang, potensi Allah di situ akan, karena sifat Allah itu berpendar. Hanya 4 karakter. Nah, dari Asmaul Husna 99, hanya ada 4. Dari 4 hanya ada 2. Dari 2 hanya ada alif 1 tok. Ya cuman di situ tok. Jamal Kohar Komar Jalal, Hayu Indah Elok Sempurna. Sifatnya indah. Sesuatu yang indah jadi dirimu. Dirimu itu dicetak jadi manusia dari keindahan 2 rasa, bapak dan ibumu. Nah, saat keindahan itu akan terjadi segala sesuatu. Nek Gus nguru iya. Indahkan kita dengan kalam suci, jangan sihir. Apa? Di saat kamu kumpul dengan istrimu dan kamu mencapai suatu keindahan, di saat itu ada permintaan apapun tanpa sengaja, maka itu terkabul. Tapi itu sihir, karena tidak sedang melibatkan Allah Anda di dalamnya. Miftahul nikmat kalimatan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kunci saat kita tafakur hampir sama persis sepersekian detik. Kalau kau terus bagaimana kamu mau melakukan ini? Pola budimu inilah yang membuat energi untuk bekal kamu tafakur. Wa tafakuru liwabil badatu ila sabar. Tafakur sejenak sama dengan ibadah sholat 70 tahun. Potensi sawabe, Kak. Terus apa yang harus kamu lakukan sekarang ini? Kon masak, turu ini hanya membentuk karakter sawab. Dari ilmu tauhid, butuh ngawulo pengabdian. Karena dengan ngawulo pengabdian inilah terbentuk sawab ager-ager nek dicetak nang asbak ya bentuknya dari asbak. Wis paham? Cetakan dengan ningmu sendiri, angan-anganmu sesuai kebutuhanmu masing-masing, selesai. Maka di situ seluruh sel tubuhmu akan regenerasi. Semuanya, genetikmu akan bagus. Bahkan kau akan mempunyai jiwa tauhid, yang mana kau mempunyai anak keturunan akan bertauhid. Istrinya pun, jikalau kau mencampurinya, di situ. Potensi inilah yang perlu kau tirakati seperti ini. Makanya disebut torekoh. Toreh itu jalan kot menuju hakikot. Jalan menuju hakikot lewat siapa? Gus Anton. Jalan toreko inilah yang dipegang oleh para mursyid. Nah, mursyid ini mempunyai mursyid lagi, mempunyai mursyid lagi. Gabungan dari mursyid-mursyid ini disebut mufti. Apa sih mufti itu? Penghulu. Nah, di atasnya mursyid itu penghulu hasilnya. Duduk penghulu nikah tok ae kon pikiranmu itu. Penghulu mursyid. Penjaga ini mufti tanah Jawa itu siapa? Sunan Kalijaga lah. Mufti nah, seluruh dunia itu Sultanul Aulia Abdul Qadir. Iku mufti sing jaga para aulia, makanya disebut Sultanul Aulia. Mufti sing jaga para wali sapa? Kutub. Wali kutub. 500 tahun ini cuma satu tok itu hadir wali kutub. Ini sudah 500 tahun, tidak tahu siapa sing kepilih meneh. Batasan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut wasallam ini penutup para nabi. Maka Abdul Qadir Jalani
Sultanu Aulia. 500 tahun kemudian setelah Abdul Qadir Jalani sapa? Kanjeng Sunan Kalijaga Syekh Maloyo Wong Agung Menak. Nah, ini sudah waktunya. 500 tahun ini Wali Kutub turun. Maka disebutlah di Islam sebut Al-Mahdi. Orang Hindu menyebut Avatar. Orang Buddha menyebut Buddha Matreu. Nah, orang Jawa menyebut Satrio Piningit. Kasepuhan menyebut Heru Cokro. Apa? Sang pembebas dan sang pilihan. Dua ciri khusus itu. Konteksnya semuanya ada di alam semesta ini. Nah, dari 39 wali termasuk wali kutub ini cuma satu orang dalam 500 tahun. Beda dengan wali Aimama, beda dengan wali Autot, beda dengan wali Raja Biyun yang dia hanya 40 orang dalam kurun waktu 100 tahun. Dia bertengger di bulan Rajab. Makanya disebut wali Rajab Biyun. Beda dengan wali Khatam, beda dengan wali Khatam Nuh, wali Khatam Jibril, wali Khatam Israel, wali Khatam Israel, wali Rijalul Ghaib, wali Imam Masudurul Khadib. Itu kabeh 39 wali. Kapan kita ungkap? Yo, kita bahas yo, live streaming yo. Sip. Siapakah wali-wali itu? Dan dirinya sendiri ditunjuk wali nggak ngerti itu. Asik, unik, ya, dating dan absolut. Itulah Allah. Unik. Kalau diambil batas kesimpulan nggak ketemu, tapi absolut, keseluruhan inilah sudut pandangnya. Nggak ada yang makan. Ayo, tuh. Iki mentelengi endok kayak gak dipantangan. Mosok endok dipentelengi ya. Karena terus kon mentelengi. Mateng gak dipentelengi. Ono expired sih. Nomor HP ini barang. Terus, ngapunten mewakili pertanyaan dari Mas Lindur. Mau tanya itu katanya kalau ngelindur itu tiap hari itu kenapa? Siapa? Ngelindurnya tiap hari. Lindur. Siapa? Suka keselen yud. Ada pertanyaan dari jamaahnya masjid. Masjid. Iya. Ini Apa? Ngelindur, bendino, kekeselen. Loh, ya apa sih? Wong ngelindur iku mabuk. Padha karo sakarat. Sakarat iku mabuk, maut iku maut. Iku ngelindur yoan. Pandangan matane terbalik. Nah, iku jenuh, kekeselen dalam hidup, itu ngelindur sakaratul maut. Capek, mabuk dalam ini. Nah, kalau ngelindur sering tiap hari, karena potensi kita disuruh berpikir negatif dan positif, itu beradu tanpa kesimpulan, mesti ngelindur. Jadi kalau kita hidup ini sebelum tidur itu berikan batasan kesimpulan, hingga ngelindur itu tidak ada. Kue mangkel karo wong, gak didem-dem toko batasan kesimpulan. Paling gak ngomongin gini loh. Alam wis sak karep-karepmu iku wis kesimpulan. Hingga kowe gak akan ngelindur. Mengko nak ngelindur gak ono batasan kesimpulan deh. Dalam hidupnya kemarin iku hidup dalam arti melek. Iku mesti ngelindur. berarti efek dari tidak adanya jawaban dari pertanyaan ini. Betul sekali. Nah nak ngelindur iku mau wis mentok tingkat tinggi dalam arti saraf sensoriknya kena.
pikirannya kena karena berbagai masalah sing menimpa dan dia merasa kekhawatiran dan ketakutan, maka apa yang terjadi? Tindian, Cak. Tindian. Nah. Iku gak nglendur, gak apa melek, gak iso gerak iku. Iku gak oleh langsung ditolong, gak oleh pelan-pelan. Nah ditolong iso mati. Berarti intinya juga proses dari pikiran gitu. Iya, pikiran yang tidak mau batas kesimpulannya berhari-hari mikir terus gak menemukan hasil. Makanya kan aku ngomong, urip iku cuma 2 pertanyaan tok dan jawaban. Nek gak takok jawab yo pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan semakin banyak pertanyaan dan tidak dijawab. Makanya nek kon gak ketemu jawabannya, jawaban dhewe. Bolah apa jaringku. Nah, iku wis jawaban itu. Jika kon mikir terus sampai lelah tidur, itulah ngelindur. Nek batasan ngelindur itu banyak yang kau pikirkan tindih kok ngono wis gak iso melek ngono motone tok sing iso ketip ngono. Untuk pelajarane tindih setan ngono. Asline sarape iku mati sesaat iku. Tak connect dengan otak iku. Karena pikiran itu mencut semua pembuluh darah tek, jadi nggak connect oksigennya nang otak. Nah itu kalau dilihat dari sifat kedokteran, sistem kedokteran. Anak sing klenik paranormal dilunggui setan. Matek kon dilunggui setan. Oh itu sudah sensorik menyentuh motorik. Motorik nggak bisa bergerak. Berawal dari sensorik itu sih, kemudian motorik akhirnya nggak bisa bergerak. Sensoriknya kan dari pola pikir, makanya dari pola pikir sing apik. Pola pikir yang baik itu kita apa adanya, tidak boleh berbohong, apa adanya, jujur, mampu menyampaikan, jangan berbohong. Wis iku. Lho sakjane enak lho gak berbohong iki, Pak. Kenapa uripe dihiasi karo bojo? Mas yo kadang pahit di depan, tapi enak di belakang. Oh, temenan kok.